Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Samanta dengan NIM S1E021239. Jadi di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Timun Mas. Pada suatu hari di sebuah desa di daerah Jawa Timur, ada seorang janda parubaya yang tinggal sendirian. Wanita ini bernama Mbok Srini. Suaminya sudah meninggal sejak lama dan ia tidak memiliki anak. Mbok Srini menghabiskan hari-harinya seorang diri, dan setiap harinya ia merasa bosan serta jenuh karena tidak memiliki seseorang untuk menemaninya. Mbok Srini sejak dulu sangat ingin mempunyai anak, namun impiannya yang satu ini memang tidak pernah bisa terwujud. Ditambah lagi sekarang ia tidak memiliki seorang suami. Kemungkinan ia memiliki anak pun tentu saja tidak mungkin. Mbok Srini hanya bisa menunggu keajaiban menghampirinya agar bisa memiliki anak. Mbok Srini selalu berdoa kepada Tuhan tiap pagi, siang, malam agar Tuhan bisa melihat dan mengkaruniakan Mbok Srini seorang anak. Lalu pada suatu malam, Mbok Srini memimpikan seorang raksasa yang menyuruhnya pergi mengambil sebuah bungkusan di bawah pohon besar di hutan tempat biasanya ia mencari kayu. Saat ia terbangun di pagi hari, tentu saja Mbok Srini merasa kebingungan dengan arti mimpi itu. Dengan berbagai keraguan dan rasa penasaran di benaknya, Mbok Srini tetap berjalan ke hutan dan mengikuti perasaannya. Saat ia tiba di hutan, ia mencari bungkusan yang berada di bawah pohon besar seperti yang ada di mimpinya yang semalam. Sebenarnya, Mbok Srini berharap bungkusan yang hendak ia temukan ini berisi bayi, tapi yang justru ia temukan hanyalah sebutir biji timun. Hatinya pun kecewa dan merasa sedih. Tiba-tiba ada seorang raksasa yang menghampirinya sambil tertawa terbahak-bahak. "Apa maksudmu memberikan sebutir biji timun?" tanya Mbok Srini seraya berteriak tetapi menahan emosinya. Saat Mbok Srini memperhatikan raksasa itu, ternyata raksasa itulah yang semalam menghampirinya. Mbok Srini pun merasa ketakutan. Ia merasa raksasa itu akan memakannya. Mbok Srini pun mohon agar raksasa itu merasa iba dan membiarkannya tetap hidup. "Tenang, jangan takut, aku tidak akan memakanmu wanita tua," ucap raksasa itu. Ternyata raksasa ini meminta Mbok Srini menanam pohon timun yang ia berikan. Katanya ia akan dihadiahkan seorang anak jika ia menanamnya. Namun saat anak itu dewasa, Mbok Srini harus memberikan anak itu kembali pada raksasa karena ia akan memakannya. Mbok Srini sangat menginginkan seorang anak. Ia menyetujui perjanjian itu. Saat kembali ke rumah, Mbok Srini menanam biji timun itu di ladang rumahnya. Mbok Srini merawat biji timun itu dengan sangat baik setiap harinya. 2 bulan kemudian, tanaman itu pun mulai berubah. Dan tanaman timun itu pun berbuah satu. Semakin hari, buah timun spesial ini semakin besar. Lebih besar dari buah timun pada umumnya. Warnanya pun menunjukkan warna kuning keemasan, terlihat sangat cantik. Saat buah timun itu sudah sangat besar, Mbok Srini memetiknya dan saat terbelah, ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Mbok Srini sangat bahagia mendengar suara tangisan bayi itu. Ia pun memberikan nama Timun Mas. Mbok Srini merasa sangat senang hingga lupa bahwa ia pernah membuat janji pada raksasa. Ia akan memberikan bayi itu padanya suatu hari nanti. Mbok Srini membesarkan Timun Mas dengan kasih sayang dan kesabaran. Timun Mas tumbuh menjadi seorang perempuan yang cantik, baik, serta sangat cerdas. Pada suatu malam, Mbok Srini kembali bermimpi didatangi raksasa yang memberikan pesan dalam waktu seminggu. Ia akan menjemput Timun Mas. Sejak saat itu, Mbok Srini sering termenung sedih sendirian. Ia terus memikirkan bahwa ia akan berpisah dengan anaknya yang sangat ia sayangi. Terkadang air matanya jatuh di pipinya tanpa ia sadari. Ternyata
Timun Mas sering memperhatikan ibunya yang sedih. Lalu ia pun bertanya pada Mbok Srini, "Ibu, kenapa akhir-akhir ini ibu sering sekali menangis?" Awalnya Mbok Srini tidak ingin bercerita pada anaknya. Tapi karena Timun Mas mendesak dan terus bertanya, Mbok Srini pun menceritakan kisah asli kelahiran Timun Mas. Bos Rini juga menceritakan bagian bahwa ia harus mengembalikan Timun Mas ke seorang raksasa pada malam sebelum raksasa itu menghampiri ia kembali ke dalam mimpi. Sebelum raksasa itu datang kembali, Mbok Srini memikirkan bagaimana cara agar anaknya bisa terbebaskan. Paginya, Mbok Srini bertemu seorang petapa di gunung. Ia adalah teman suaminya yang sudah meninggal. Sesampainya di sana, Mbok Srini langsung menceritakan soal kondisinya dan ia ingin mengusir raksasa itu. Sang petapa itu pun memberikan Mbok Srini 4 bungkus kecil. Katanya bungkusan-bungkusan ini berisi timun, jarum, garam, dan terasi. Sang petapa menyuruh memberikan 4 bungkusan ini pada anaknya. Dan jika sang raksasa mengejarnya, sebarkan isi bungkusan-bungkusan ini. Setelah itu, Mbok Srini pun pulang dengan perasaan sedikit lega. Setidaknya, ia sudah memiliki rencana. Beberapa hari kemudian, ia datang kembali untuk menjemput Timun Mas. Mbok Srini dan Timun Mas pun berdiri berdampingan tanpa rasa takut. Timun Mas tiba-tiba berlari sekencang-kencangnya dan raksasa itu mengejarnya. Setelah berlari cukup kencang, Timun Mas menaburkan biji yang diberikan ibunya. Sungguh ajaib. Hutan di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi ladang timun. Dalam sekejap, batang timun tersebut menjalar dan melilit seluruh tubuh raksasa itu. Namun, raksasa itu mampu melepaskan dirinya dan kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas pun segera melemparkan bungkusan yang berisi jarum. Dalam sekejap, jarum-jarum berubah menjadi banyak pohon bambu yang tinggi dan runcing. Namun raksasa itu mampu melewatinya dan terus mengejar Timun Mas, walaupun berdarah-darah karena tertusuk bambu tersebut. Melihat usahanya belum berhasil, Timun Mas membuka bungkusan yang ketiga yang berisi garam, lalu menebarkannya. Seketika itu pula, hutan yang telah dilewati tiba-tiba berubah menjadi lautan yang luas dan dalam. Namun raksasa itu berhasil melaluinya dengan mudah. Timun Mas pun cemas karena senjatanya hanya tersisa 1. Jika senjata tersebut tidak berhasil melumpuhkan raksasa itu, maka raksasa itu akan berhasil menangkap dan memakannya. Dengan harapan untuk selamat yang besar, Timun Mas pun melempar bungkusan terakhir yang berisi terasi. Seketika, tempat jatuhnya terasi itu tiba-tiba berubah menjadi lautan lumpur yang mendidih. Raksasa itu pun terkalahkan karena tercebur ke dalam lautan lumpur dan ia tewas dengan sangat cepat. Melihat itu, Timun Mas langsung berlari menuju ke rumahnya untuk bertemu dengan ibunya. Melihat anaknya selamat, Mbok Srini pun langsung berucap syukur kepada Tuhan. Dan sejak saat itu, Mbok Srini dan Timun Mas pun hidup bahagia.